Oke, kita akan menganalisis video viral ketegangan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't have to play cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people. Yang ini terjadi pada pertemuan yang berlangsung di Gedung Putih pada Jumat 28 Februari 2025. Pertemuan ini awalnya direncanakan untuk membahas kerjasama dalam sektor mineral. Namun, ini berakhir dengan perdebatan sengit mengenai kebijakan Amerika terhadap Rusia dan Ukraina. Nah, kita ke latar belakang ketegangannya. Jadi Presiden Trump ini kan menunjukkan keinginannya untuk melakukan efisiensi anggaran di Amerika Serikat. Termasuk dalam hal bantuan militer kepada Ukraina nih. Ia menuntut agar Ukraina dapat memberikan kompensasi atas bantuan yang telah diberikan Amerika Serikat, terutama dalam hal bentuk akses ke sumber daya mineral yang kaya di negara tersebut. Nah, Trump menyatakan ini pada prinsipnya, pada intinya, yaitu kami harus mendapatkan uang kami kembali karena ini sudah. Di sisi lain mungkin kalian pernah mendengar perusahaan investasi Amerika Serikat, salah satunya ialah BlackRock, yang mana terlibat dalam rencana pembangunan kembali Ukraina. Jadi ada BlackRock dan JP Morgan ini membantu mendirikan bank rekonstruksi Ukraina dengan modal komitmen mencapai hampir $1 miliar. Nah, keterlibatan perusahaan-perusahaan inilah yang menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah Amerika Serikat dengan adanya kepentingan bisnis swasta. Sedangkan dalam video pertemuan antara Trump dan Zelensky di Gedung Putih yang berakhir dengan ketegangan, Trump menuduh Zelensky mempertaruhkan nyawa jutaan orang dengan resiko Perang Dunia III. Nah, selain itu Trump dan Wakil Presiden J.D. Vance mengkritik sikap Zelensky yang dianggap kurang berterima kasih atas bantuan Amerika Serikat. Dan Zelensky yang merasa terpojok akhirnya meninggalkan pertemuan tanpa mencapai kesepakatan yang penting. Nah, reaksi terhadap pertemuan ini datang dari berbagai penjuru dunia. Seperti Sekjen NATO ya, Mark Rutte, mendesak Zelensky untuk memperbaiki hubungan dengan Trump, mengingat pentingnya dukungan Amerika Serikat bagi Ukraina. Ia menekankan bahwa apa yang telah dilakukan Trump untuk Ukraina sejauh ini memang harus dihormati. Di sisi lain, miliarder Elon Musk menyalahkan Zelensky atas perpanjangan perang di Ukraina dan menyebutnya kejam dan tidak manusia. Musk menekankan perlunya pendekatan diplomatik untuk mengakhiri konflik. Namun terlepas dari segala politik di belakangnya, terlepas dari latar belakang politik, kita tidak bisa menghapus adanya keterlibatan perusahaan investasi seperti BlackRock, raksasa perusahaan investasi yang menambah kompleksitas situasi ini. Jadi beberapa pihak ini kan mengkhawatirkan bahwa kepentingan bisnis dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yang memang faktanya demikian, karena ada hubungan antara keputusan pemerintah dan berita-berita tentang keuntungan swasta yang akan diambil. CEO BlackRock, Larry Fink, menyatakan bahwa invasi Rusia ke Ukraina menandai berakhirnya era globalisasi yang menunjukkan dampak ekonomi besar dari konflik. Nah, ini ketegangan ini sebenarnya cerminan dari dinamika politik ekonomi global yang kompleks sekali ya. Adanya kebijakan efisiensi anggaran Trump yang melibatkan tuntutan kompensasi dari Ukraina berpotensi mengubah arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dan selain itu, keterlibatan perusahaan investasi besar seperti BlackRock ini menambah lapisan baru dalam hubungan internasional, yang mana sebenarnya kita menanyakan sebenarnya keputusan-keputusan politik yang diambil oleh pemerintah jangan-jangan memang dilatar belakangi oleh pengaruh kepentingan bisnis dari lobby-lobby perusahaan-perusahaan investasi. Situasi ini menyoroti perlunya keseimbangan antara kepentingan nasional, hubungan diplomatik, dan pertimbangan ekonomi dalam merumuskan kebijakan. Kalau kita berkaca di kasus di Indonesia misalnya, apakah mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Apakah mungkin ada kekuatan-kekuatan bisnis dari politik, entah itu bisnis dari internal, semisal oligarki Indonesia atau oligarki dari luar, yang kemudian memberikan dampak dan corak terhadap kebijakan politik di Indonesia? Nah, jika ada, silahkan komentari ya. Mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Sekian dulu dari saya. Bye-bye.